Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang landasan psikologi pendidikan mata kuliah landasan pendidikan. Materi kali ini disusun oleh kami sendiri selaku kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Dava Raihan, James, Muhammad Lukman, dan Syifa Tarifah Hayati. Apa saja yang akan dibahas dalam pembahasan materi kali ini? Yang pertama ada pengertian landasan psikologi pendidikan, manfaat psikologi pendidikan, perkembangan individu, dan yang terakhir ada teori belajar. Langsung saja kita mulai pembahasan materi kali ini. Selamat menyaksikan. Apa itu landasan psikologi pendidikan? Landasan psikologi pendidikan merupakan dasar-dasar pemahaman kajian sesuatu dari sudut karakteristik dan perilaku manusia, khususnya manusia sebagai individu, di mana dasar-dasar pemahaman dan pengkajian tersebut diambil dari suatu cabang ilmu yang disebut psikologi. Apa itu psikologi? Psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan kegiatan individu. Tujuan studi ilmu psikologi ini adalah agar seseorang memahami lebih baik tentang individu, baik itu dirinya maupun orang lain. Jadi, apa itu landasan psikologi pendidikan? Landasan psikologi pendidikan adalah studi atau ilmu yang mempelajari tentang penerapan, prinsip, metode, dan teknik pendekatan psikologi untuk memahami dan memecahkan masalah dalam pendidikan. Setelah kalian menyaksikan atau memahami landasan psikologi pendidikan, mari kita lanjut ke peran atau manfaat psikologi pendidikan, yaitu pertama, menentukan strategi dan metode-metode pembelajaran. Kedua, mengevaluasi hasil pembelajaran. Ketiga, membentuk kepribadian pendidik. Keempat, membentuk prestasi belajar. Kelima, memahami perbedaan siswa. Keenam, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Ketujuh, mengetahui keadaan emosi. Yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar. Apa aja sih yang harus dipelajari dalam psikologi pendidikan itu? Yang pertama ada perkembangan individu. Dalam perjalanan hidupnya, setiap individu pasti mengalami perkembangan, yaitu perubahan-perubahan yang teratur sejak dari pembuahan sampai ia mati. Perubahan pada individu dapat berbentuk suatu kematangan atau maturation dan berbentuk belajar. Dalam perkembangan individu ini terdapat 3 prinsip umum. Yang pertama, perkembangan setiap individu menunjukkan perbedaan dalam kecepatan dan irama. Yang kedua, perkembangan berlangsung relatif teratur. Dan terakhir yang ketiga, perkembangan berlangsung berangsur secara bertahap. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama, motivasi belajar atau motif untuk belajar dengan baik dan tekun dengan dirinya sendiri maupun orang lain dalam mencapai pemahaman. Yang kedua, emosi. Emosi merupakan perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi dan menimbulkan gejolak suasana batin. Lalu yang ketiga, perilaku menyimpang yang alami. Berbagai perilaku menyimpang yang pernah dialami suatu individu akan sangat berpengaruh pada perilakunya setelah berbuat perbuatan yang menyimpang. Mari kita belajar mengenai teori belajar. Teori belajar terdapat 4 teori belajar. Di antaranya, pertama, behavioristik, kedua, kognitif, ketiga, konstruktif, keempat, humanistik. Sekarang kita langsung ke teori belajar yang pertama, yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang mempelajari perilaku dalam proses pembelajaran. Belajar merupakan upaya melakukan perubahan perilaku manusia yang disebabkan oleh pengaruh lingkungannya. Behaviorisme bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kutipan dari Robert tahun 2014. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah
perilakunya. Kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Kelebihannya, pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Kedua, membiasakan muridnya untuk belajar mandiri. Ketika murid kesulitan, baru bertanya kepada guru. Ketiga, teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Keempat, teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Kekurangan teori behavioristik adalah, pertama, tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Kedua, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Ketiga, dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Keempat, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Selanjutnya, teori belajar yang kedua ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan pendekatan belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar kognitif sering juga disebut sebagai model perseptual. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan teori kognitif ini dianggap sebagai suatu proses internalisasi ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Aktivitas belajar dalam pendekatan ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Dalam teori kognitif ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dalam teori kognitif ini adalah memudahkan siswa untuk memahami materi belajar dan membuat siswa lebih mandiri dan lebih kreatif. Namun, kekurangan dari teori kognitif ini adalah teori ini belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Teori selanjutnya ada teori konstruktif. Dalam teori belajar konstruktivistik, proses belajar merupakan suatu proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Dalam teori ini, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Terwujudnya gejala belajar ditentukan oleh niat belajar peserta didik itu sendiri. Peranan guru dalam teori ini adalah membantu memfasilitasi agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik dapat berjalan dengan lancar. Guru mendampingi peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Kemudian, ada kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktif ini. Kelebihannya, pertama, mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil suatu keputusan. Kedua, pengulangan pelajaran secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. Ketiga, murid lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan dan mendapatkan pengetahuan baru. Keempat dan terakhir, pengetahuan yang diterima mudah diterapkan dalam kehidupannya. Adapun kekurangan teori konstruktif ini. Pertama, teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Kedua, tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan yang lebih banyak. Lalu teori yang terakhir adalah humanistik. Humanistik sendiri berasal dari kata human, yang berarti manusia. Dalam arti luas, humanistik dapat dikatakan sebagai upaya memanusiakan manusia melalui proses pembelajaran. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia.
Teori ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Teori ini beranggapan bahwa teori belajar apa saja dapat dimanfaatkan dengan tujuan memanusiakan manusia, yakni dengan mencapai aktualisasi diri dan pemahaman diri secara optimal. Lalu kelebihan dari teori ini antara lain: 1. Tingkat keberhasilan teori ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir. Lalu yang kedua, dengan teori ini, murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Lalu, kekurangan dari teori ini ada pada para murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses pembelajaran. Sebagai penutup materi hari ini, kelompok kami memberikan beberapa rekapan. Di antaranya, 1. Landasan psikologi pendidikan adalah studi atau ilmu yang mempelajari tentang penerapan, prinsip, metode, dan teknik pendekatan psikologi untuk memahami dan memecahkan masalah dalam pendidikan. Yang kedua, terdapat 8 peranan atau manfaat psikologi pendidikan. Salah satu di antaranya yaitu dapat menentukan strategi dan metode-metode pembelajaran serta memahami perbedaan siswa. Yang ketiga, dalam perjalanan hidupnya, setiap individu pasti mengalami perkembangan. Setidaknya, terdapat 3 prinsip umum dalam perkembangan individu. Lalu yang terakhir, terdapat 4 teori belajar dalam psikologi pendidikan, di antaranya behavioristik, kognitif, konstruktif, dan humanistik. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.